Indonesia adalah salah satu negara dengan perekonomian yang berkembang pesat. Berkembangnya perekonomian Indonesia tidak lepas dari peran strategis UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Sekitar 56,5 juta atau setara dengan 99,99% jumlah unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Total jumlah unit UMKM ini terus meningkat dari tahun ke tahun, serta penyerapan tenaga kerja UMKM yang cukup signifikan hingga mencapai 107,65 juta atau 97,16% dari total tenaga kerja. Kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 1.451,5 triliun rupiah atau 57,5% dari total PDB. Seiring hal tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral turut mendukung pengembangan UMKM dengan sasaran akhir pertumbuhan UMKM dan sektor real serta pengendalian inflasi. Salah satu strategi untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan penyediaan informasi melalui media mini site info UMKM yang merupakan bagian dari website Bank Indonesia. Mini site info UMKM ini dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan informasi antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan dengan ketersediaan informasi terkait UMKM yang akurat dan terpercaya. Diharapkan akses UMKM ke lembaga keuangan dapat diperluas. Ragam informasi yang terdapat pada mini site info UMKM antara lain komoditi UMKM yang potensial di suatu daerah, pola pembiayaan komoditi unggulan, simulasi kelayakan usaha, pola pengembangan klaster, database profil UMKM, kisah sukses UMKM, dan hasil penelitian. Pada menu kelayakan usaha, submenu komoditi unggulan, tersedia informasi komoditi, produk, jenis usaha, atau KPJU unggulan UMKM di suatu daerah di Indonesia. Daftar KPJU ini diharapkan dapat digunakan oleh investor, lembaga keuangan, pelaku UMKM, serta Pemda setempat sebagai rekomendasi untuk mengembangkan komoditi unggulan di suatu daerah. Informasi KPJU ini dapat dipilih berdasarkan daerah atau komoditi. Dalam menu kelayakan usaha, submenu pola pembiayaan berisi hasil kajian mengenai pola pembiayaan atau lending model dari komoditi tertentu yang dapat dipilih berdasarkan topik yang diinginkan. Sistem penunjang keputusan untuk investasi atau SPKUI terdiri dari beberapa tahapan, yaitu komoditi, asumsi, biaya investasi, biaya operasional, dan sumber dana. Pengguna dapat memilih komoditi tertentu yang ingin diketahui tingkat kelayakannya dan dapat menyesuaikan nilai untuk parameter modal, pinjaman, biaya, dan pendapatan sesuai dengan nilai yang diinginkan. Dengan melakukan simulasi pada SPKUI, dapat diketahui laba tercermin antara lain total arus masuk dan keluar, serta kelayakan usaha yang tercermin antara lain pada NPV, IRR, dan BEP. Menu database profil UMKM memuat hasil program-program terkait pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa profil klaster yang dikembangkan, profil sentra UMKM, serta hasil survei profil UMKM yang layak dibiayai maupun berorientasi ekspor. Terkait pengembangan klaster UMKM, Bank Indonesia melakukan fasilitasi melalui pemberian bantuan teknis kepada klaster-klaster di daerah, di mana pemilihan klaster dilakukan berdasarkan komoditi yang menjadi sumber tekanan inflasi maupun komoditi unggulan di masing-masing daerah. Profil UMKM layak dibiayai menyediakan data pelaku UMKM yang tidak sedang menerima kredit, namun membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Data profil masing-masing UMKM terdiri dari data identitas pemilik dan usaha, data keuangan, dan foto usaha. Profil UMKM produk ekspor menyediakan database profil UMKM yang memproduksi produk ekspor, meliputi antara lain data identitas pemilik dan usaha, aspek produksi, aspek pasar dan distribusi, sumber pembiayaan, dan foto usaha. Data dan informasi pada menu kredit UMKM menggambarkan perkembangan jumlah kredit dan kinerja atau pembiayaan kepada UMKM oleh lembaga keuangan. Cakupan data ini terdiri dari net ekspansi, baki debit, non-performing loan, dan kelonggaran tarif. Kita berdiri di sini usaha kita dari tahun 94. Produk kita yang berkembang itu jenis paprika.
Untuk faktor mungkin di sini kita adanya semacam UMKM itu, adanya pelatihan, terus adanya pasarnya, terus kita tahu cara budidayanya. Untuk target mungkin kita memperluas lahan dan mungkin untuk memperluas pasar juga. Harapan saya mungkin untuk memperhatikan pengusaha kecil di daerah sini, terus adanya pelatihan-pelatihan, terus adanya informasi tentang UMKM di sini, itu aja. Rata-ratanya kan yang jadi anggota klaster ini kan kegiatan usahanya sudah berjalan lama, dan rata-rata itu terutama kawan-kawan itu sudah masuk di generasi kedua atau ketiga gitu Pak. Otomatis mindset dan segala macam sudah kebentuk.